Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi MauCash. Apakah kita akan masuk ke blacklist BI checking ataupun SLIK OJK ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi MauCash? Seperti yang kalian ketahui, aplikasi MauCash ini satu grup dengan Asta Group dan juga EPF. Nah, ini bukan grup ecek-ecek ya, ini salah satu grup besar di Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas tentang apakah kita akan masuk ke blacklist BI checking ataupun SLIK OJK ketika gagal bayar di aplikasi MauCash. Dan saya juga akan membahas tentang resiko-resiko lainnya ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi MauCash. Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke videonya. Apakah kita akan masuk ke blacklist BI checking ataupun SLIK OJK ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi MauCash? Jawabannya adalah pasti. Karena aplikasi MauCash ini adalah aplikasi pinjaman online legal atau resmi yang terdaftar di OJK. Yang pastinya ketika salah satu nasabah mengalami gagal bayar di aplikasi MauCash, tentunya pasti akan masuk ke blacklist BI checking ataupun SLIK OJK. Karena dari pihak MauCash akan menyetorkan atau melaporkan data para nasabah yang mengalami gagal bayar di aplikasi Mau. Lalu apakah efek-efeknya ketika kita masuk ke blacklist BI checking ataupun SLIK OJK? Tentunya kita akan terhambat ketika mau melakukan pinjaman lagi ataupun pengajuan pinjaman di aplikasi-aplikasi pinjaman online lainnya atau juga di bank. Ini akan terhambat ya untuk kita ketika mau melakukan pengajuan pinjaman lagi karena data kita sudah distorkan ke pihak blacklist BI checking dan juga SLIK OJK dengan catatan skor kredit kita buruk. Namun mungkin buat kalian yang tidak akan meminjam lagi ataupun mau lepas dari yang namanya pinjaman online, mungkin ini tidak sedikit mengganggu atau tidak termasuk resiko yang berat ya, justru ini baik biar kita terbebas dari yang namanya pinjol. Namun buat kalian yang mungkin nanti kedepannya akan mengajukan pinjaman lagi di bank ataupun kalian juga mau kredit rumah, ini mungkin akan terhambat ya untuk kalian melakukan hal itu karena nama kita sudah masuk di blacklist BI checking dan juga SLIK OJK. Jadi buat kalian yang mungkin punya rencana ataupun mau membuka usaha di lain waktu dan memerlukan modal yang cukup besar dan kalian mau mengajukan pinjaman lagi, ini kalian harus berpikir-pikir lagi ya ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi MauCash. Karena jika kalian mengalami gagal bayar di MauCash, tentunya kalian akan terhambat ketika mau mengajukan pinjaman di kemudian hari. Lalu sampai kapankah pembersihan atau pemutihan nama kita dari blacklist BI checking ataupun SLIK OJK? Biasanya untuk pemutihan atau nama kita bersih lagi dari blacklist BI checking ataupun SLIK OJK itu sekitar 24 bulan, kadang lebih, atau sekitar 2 tahun ya. Minimal 2 tahun, kadang ada yang lebih juga, itu tergantung sih dari pihak aplikasinya, soalnya beda-beda tiap aplikasi itu untuk jangka waktunya berbeda-beda. Namun yang pasti minimalnya itu adalah 2 tahun atau 24 bulan. Lalu selain itu apalagi resiko-resiko ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi MauCash? Seperti aplikasi pinjaman online lainnya, tentunya kita akan mendapatkan teror lewat media komunikasi seperti peringatan ataupun penagihan lewat pesan WhatsApp, dan juga kita akan ditelepon oleh pihak penagih dengan nomor yang berbeda setiap harinya, dan itu biasanya terjadi sekitar 1 jam sekali. Kadang kalau yang rajin itu biasanya 30 menit sekali suka menelpon kita kalau kita tidak ada respon sama sekali. Lalu apakah aplikasi MauCash melakukan sebar data lewat kontak? Tentunya tidak ya, karena ini aplikasinya legal, jadi tidak ada penyebaran data di sini, hanya mungkin sekedar lewat kondar saja. Itu pun juga jika dari pihak kalian tidak ada respon sama sekali, mereka akan menghubungi kontak darurat yang kalian daftarkan di aplikasi MauCash. Nah, untuk masalah DC lapangan, nah ini yang biasanya banyak ditanyakan ya oleh para nasabah-nasabah di aplikasi pinjaman online, karena ini salah satu hal yang paling ditakutkan oleh mereka. Apakah ada DC lapangan di aplikasi MauCash? Sampai saat ini untuk DC lapangan dari MauCash hanya ada di daerah Jabodetabek saja. Walaupun aplikasi MauCash ini satu grup dengan EPF dan juga Astra Group, namun untuk DC lapangan dari MauCash ini belum terlalu banyak ya, hanya tersedia di daerah Jabodetabek saja. Kalau untuk di luar Jabodetabek itu masih belum ada, kalaupun ada hanya di daerah-daerah tertentu saja dan di pusat-pusat kota besar saja. Nah, jadi untuk kesimpulannya, apakah kita akan masuk ke blacklist BI checking ataupun SLIK OJK ketika gagal bayar di aplikasi MauCash? Jawabannya adalah
tertentu. Dan untuk DC lapangan dari Maukes ini hanya di daerah Jabodetabek saja ya. Untuk di luar Jabodetabek ini masih jarang ya, bukan random. Kalau random tuh tidak merata ada, tapi tidak merata. Namun kalau untuk Maukes ini di luar Jabodetabek masih sedikit lah, hanya di daerah-daerah tertentu saja di pusat-pusat kota besar ya. Jadi untuk kayak di pedesaan itu masih belum ada DC lapangan yang tersedia dari aplikasi Maukes. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video yang bisa saya share kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, dan share juga ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang kalian tahu. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.